Selamat malam Sobat Rema yang dikasih Tuhan. Malam ini sebelum tidur mari kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, jadi rema dalam hidup kita. Ayatnya diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 2 hari lagi, tanggal 14 Mei, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesusnya sudah naik 2000 tahun yang lalu. Tapi kita peringati sekarang dan setelah itu 10 hari kemudian kita akan bersama-sama dalam doa 10 hari menantikan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan juga. Tetapi hari-hari ini kita memperingati supaya mengingatkan. Ada pribadi Yesus, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita. Dan Roh Kudusnya itu dicurahkan ke dunia ini untuk kita memiliki kuasa. Renungan tadi atau firman Tuhan tadi mengajak kita memahami bahwa kuasa yang dijanjikan Tuhan bukan sekedar kekuatan mental, melainkan otoritas spiritual yang diberikan melalui penyertaan Roh Kudus. Otoritas spiritual atau kuasa. Ada 2 kuasa dalam hidup kita yang sungguh-sungguh Tuhan berikan. Yang pertama kuasa identitas, yaitu menjadi anak Allah. Langkah pertama untuk mengalami kuasa Tuhan adalah melalui penerimaan dan kepercayaan. Ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus bekerja untuk melahirkan kita kembali secara spiritual. Kuasa ini memberikan hak istimewa atau otoritas untuk menyebut Allah sebagai Aba Bapa. Menciptakan relasi yang sangat intim, sangat dekat secara pribadi dengan Allah. Yang kedua, kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa yang diberikan pada anak-anak Allah bertujuan agar kita menjadi saksi Kristus di dunia. Tentu Tuhan mencurahkan kuasanya dan memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil, sama seperti para murid di hari Pentakosta. Yang kedua, kuasa itu memberikan kemampuan untuk hidup menang atas keinginan daging dan godaan duniawi. Dan kuasa yang ketiga adalah perlindungan. Kuasa ini berfungsi sebagai benteng ilahi untuk menangkis serangan kuasa jahat dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan. Kuasa yang dicurahkan selain menjadikan kita anak Allah, memberikan kuasa sebagai orang-orang yang berani bersaksi. Yang ketiga juga ada kuasa penyertaan yang sempurna. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita selamanya. Roh Kudus sebagai pengajar dan pembimbing, Ia membimbing kita memahami kebenaran firman Tuhan agar langkah hidup kita tetap sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi Roh Kudus juga menjadi penghibur di tengah kesulitan. Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kuasa yang besar ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan tadi. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan paket lengkap. Wow, paket lengkap yaitu yang pertama identitas baru sebagai anak Allah dan kuasa Roh Kudus untuk hidup berkemenangan. Kuasa ini tidak akan efektif tanpa ketaatan dan hubungan yang dekat terus-menerus dengan Tuhan dalam doa. Berarti Bapak Ibu mulai sekarang kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih intimate lagi dengan Tuhan. Dan disitulah ada kuasa yang besar Tuhan curahkan buat kita. Kita sudah menjadi anak Allah, sudah diselamatkan dan saatnya kita menjadi saksi. Tetapi juga kita diberikan kekuatan untuk menang, untuk berani bersaksi, untuk menang dalam menghadapi tantangan. Karena ada Yesus, ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih malam hari ini kami diingatkan untuk sungguh-sungguh kami memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Saatnya kami mengalami saat ini Tuhan, pencerahan, pemberian lagi Tuhan untuk memberikan pemenuhan Roh Kudus. Dan kami mau Tuhan setiap hari kami diberkati, diurapi, dijagai, dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, sebentar kami tidur, biarlah kami boleh merenungkan ini menjadi berkat kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Sobat Rema, Tuhan Yesus memberkati.